Ayan. Aku pacaran sama berapa om-om, aku karaoke sama berapa om-om, sampai aku tidur sama om-om tuh ada. Mamaku bukan anak baik-baik, dia tuh kerjanya di jalan. Mama kandung tuh hamilnya itu sama salah satu tamunya. Papamu tuh yang mana jadinya? Jadi sorry dengan semua kisah-kisahmu dan masa lalu. Ih, aku nangis sih. Ada hotel trip atasi pegawai pencapaian gimana? Lu bentar ya. Minum dulu minum. Apa kabar? Baik, alhamdulillah ya Allah. Ih, aku grogi loh. Kenapa grogi? Aku nontonin, aku selalu mengikuti Aku juga nontonin kamu podcast dulu. ini. Ih, dan dia tuh Sering peran antagonis. Iya, Terus bener. cantiknya luar biasa. iya, amin. Sempat naksir gue pas nonton. Sumpah tipe gue. Ih, Dulu ada mantanku kayak kamu. oh masa? Iya. Ini Kamu juga. sia-siakan ya. Gue gak tahu jawab apa jujur. Kamu juga kayak disia-siakan ya. Sisi kenapa saya pilih banyak soalnya. Banyak ya. Ini dulu nih apa Oh, nih? ini risol aku. Oh ini yang kamu bilang kamu jualan risol Ini sekarang. aku jual risol sama rice bowl. Cuma hari ini kakak cobain risol dulu. Oke, jadi risol ini apa namanya? Ini namanya mau jajan sebenarnya. Baru Bang Densu dong yang aku bawain. Terima kasih loh. Spesial.
Udah nikah sih sayangnya. Iya. Ini ya, soalnya aku tahunya kamu semenjak COVID, kamu berhenti, terus kamu jualan ini. Ini ya? Yes, betul, ini. Ketutupannya, ini udah soalnya. Ini udah siap dimakan. Harus digoreng dulu Oh, sebetulnya. nggak mau makan. Nggak mau makan ya. Nanti kita coba ya kalau Boleh, gitu. boleh. Apa tuh itu? Mau jajan? Mau beli, kalau beli di mana? Ada IG-nya mau jajan 99. Jadi kalau mau belanja ke sana ya. Nanti ada nomor adminnya kalau mau beli. Asik, enak dong sekarang ya. Makin banyak orang tahu, jadi jualan kamu makin ini ya. Boleh. Harus ikut kita. Oh, nanti mau naik banget bulan ini. Naik berapa banyak? Kalau dipersenin 50%. 50% ada? Lumayan mas. Cuma kan yang aku tahu tuh kamu tinggalnya di kontrakan gitu, aku lihat videonya. Bisa kita munculin nggak videonya? Itu ada nulis ya, kita kalau ngeliat ya. Kesannya kayak what happened with you gitu, apa yang terjadi. Jadi ceritanya tuh yang aku tahu karena itu 2021 ya kalau nggak salah ya. Dia pas COVID itu dia berhenti dari sinetron dan TV kan. Iya benar. Kenapa yang berhenti ya? Karena emang waktu itu keadaan nggak ada, emang nggak ada panggilan juga, nggak bisa syuting juga kan, namanya COVID waktu itu kayak gitu. Terus ada problem. Badan masih oke banget tuh, masih seperti badanku yang dulu lah, masih oke banget. Terus dari situ kena problem sama nyokap, ya, berantem besar gitu. Dari situ nggak tahu nyokap memutuskan untuk pergi dari rumah di problem. Dan dari situ aku merasa waktu itu apa namanya nyokap aja cabut ya, berarti orang lain bisa ninggalin gue. Kamu bisa berpikir? Gak ngerti kak, lebih ke mungkin karena luka kali ya, karena terluka saat itu, karena kecewa juga, kayak lebih ke kenapa anaknya ngamuk istilahnya. Saat itu kita berantem besar kan, ngamuk segala macam, kok gue malah ditinggal. Umur berapa kamu tuh? Berapa ya 2020? Iya, kamu masih 22 kan? Daripada punya foto enak ini ya. 17 yang Punya punya kemana? Kan maaf nih, ada sejuan. Apa kemana ya? Masih mending Mau kita foto. pacaran? Kamu berpisah dari kamu. Dari aku umur 6 tahun. Israel pula kan. Oke, terus kamu ke mama. Ikut mama, tadinya nggak main film kak, 8 tahun tuh sempat nyoba untuk casting dulu ke lokasi. Terus ternyata aku malu, nggak suka nih, malu. Terus akhirnya yaudah nyokap yang kayak yaudah nggak usah deh. Terus 12 tahun, ada problem lagi, rumah harus dijual. Oh, perekonomian. Problem lagi, rumah harus dijual, mobil harus dijual. Tapi mama kerja waktu itu. Enggak, Uangnya yang mana? apanya nih? Uang Buat kalian hidup. nggak ngerti. Aku masih kecil, aku nggak pernah nanya itu Kamu sih. belum paham. Belum paham. Tapi kamu tadi mama nggak kerja. Mau nggak kerja sih. Terus habis itu 12 tahun aku ngeliat kayak ya udahlah kita kan ngontrak nih, ya udah mungkin mau nggak mau aku harus kerja ya. Terus 12 tahun nggak bisa kerja apa kan kak, jadi kayak bisanya aku udah entertain Iya, gitu, mau kamu kan nggak juga mau. ada kelebihan fisik kan. Alhamdulillahnya gitu, alhamdulillah ada kelebihan fisik. Terus ya udah akhirnya nyoba casting dulu. Zaman dulu kan nggak ada platform online kayak sekarang kan kak, jadi kayak masih jalan kaki, masih yang casting harus workshop. Aku sampai jalan kaki, nggak ada ongkos casting. Jalan kaki dari Kemang ke Pejaten gitu-gitu, terus segala macam. Aku casting iklan berapa ya, 70-an baru keterima satu. Dari 7 kali. Iya, Akhirnya dapet lah. akhirnya dapet iklan pertama. Iklan apa? Aku tuh pertama iklan bank. Apa? Iklan Iya. bank. Udah masuk agency. Udah ada Manajemen. belum aku lupa deh udah masuk manajemen atau enggak, cuman aku mau ngambil iklan dari beberapa agensi gitu. Iya, banyak lah. Iya, Jadi iya, kamu iya. nggak satu agensi lah ya. Nah, kayak gitu. Pokoknya kamu udah ditahu lah. Ya nanti mereka nawarin. Iya, kayak gitu. Biasanya kan dari broadcast tuh kak. Nggak apa-apa nih, minta bocoran dong kalau pertama banyak banget sih. Kalau pertama aku bermain di sini juga. Nanti kita meet ya kalau kamu nggak mau orang tahu. Nggak apa-apa. Banknya aku dibayar berapa ya? 1 juta kayaknya. 1 juta ya, jadi talent supporting ya. Jadi itu supportingnya. Iya. Ya udahlah, kamu melewati itu dengan baik lah. Sampai akhirnya makin banyak kerjaan. Sampai iya dari iklan, terus masuk ke sinetron. Waktu yang sinetron sih kayak hoki. Jadi dia pernah main di kata-kata serigala kan? Nah, Iya, GGS tuh lumayan gede kan? Jessica Mila ada di sana nggak juga waktu itu? Ada. Ada. Oh, pernah seframe sama Jasmine?
Kalau subscribe aku lupa, cuman aku bukan bagian peran penting sih Kamu sebenarnya. Niroro Kidul kalau nggak salah. Iya, kalau itu iya. Iya kan? Iya. Seksi ya. Iya. Terus. Iya, terus di sinetron pertama itu, sinetron pertama aku termasuk hoki sih. Datang ke PH-nya langsung, terus ternyata mereka udah casting berbulan-bulan gak dapet peran. Aku datang, besoknya langsung walk. Ya kebetulan cocok di Kamu kamu. dulu cocok di aku, rezeki ya, namanya rezeki kita gak ada yang tahu ya. Di situ kenceng tuh. Ya kalau dari situ kan ada pengalaman. Enggak kak, belum kenceng. Kan itu kan sinetron ya. Sinetron, setelah sinetron itu selesai, redup. Aku nggak ada kerjaan dulu. Tapi itu dapat berapa episode? Dapat berapa ya? 50-an terus Lumayan. Lumayan. Terus. sempat redup dulu tuh, redup nggak ada. Habis itu selesai. Habis itu redup dulu. Nggak ada kerjaan lama aku nggak kerja gitu lama, berapa ya, hampir setahun. Terus. Ini terus sempet nggak ada kerjaan, tinggal di kosan yang kemarin tadi aku bilang di jalan kaki ini. Bukan yang sekarang ini ya. Bukan, udah lama ini kejadian lama. Aku Kamu tinggal di kosan. umur 14 tahun aku masih. Terus kamu nggak sekolah itu? Enggak. Selesai SD, aku nggak sekolah. Aku ngambil paket habis itu SMP. Karena lebih penting cari uang dulu. Gitu, tinggal di kosan, nggak bisa bayar 6 bulan sampai punya kosan, sampai nggak bisa makan, nggak bisa beli satu listrik. Aku, jadi listrikku suka mati seminggu. Itu waktu aku nggak kerja. Jadi suka mati listriknya. Terus ada aku bukti orangnya kemarin nge-DM. Iya kamu pernah tinggal di kosan aku kan? Kamu suka apa, pintunya suka dibuka, karena lampunya mati gak bisa beli kopi. Iya. Panas kan. Terus kalau mau makan, itu kalau kakak tahu apa sih? Aku suka ngerogoh celana jeans atau apa untuk nyari gocengan ke 10 ribuan gitu. Selain Indonesia, Celana jeans aku sama siapa mama. tahu ada. Siapa tahu ada nemu goceng, ntar aku jalan gitu kan. Beli keripik singkong, nanti nasinya minta sama yang punya kosan, kita makan. Udah sampai sesulit itu. Udah sulit itu. Terus abis itu kamu nggak ada kepikiran kayak, aduh, apa gua ngemis kayak? Saat itu enggak, karena memang waktu itu belum ada banyak teman aja. Waktu belum ada banyak teman atau kenal banyak orang yang bisa dimintain tolong gitu. Dia nggak bergaul waktu pas sudah syuting itu. Enggak. Mama aku termasuk yang strict parents. Oke. Jadi nggak diperbolehkan bergaul segala macam. Terus gimana kalau lewat itu? Iya, terus aku sholat ceritanya nih, sholat minta gitu ya sama Tuhan. Minta dalam satu malam aku minta please tolong kasih jawaban. Aku nggak bisa kayak gini terus, karena kan hanya aku yang kerja ya. Tiba-tiba besoknya ambil langsung dijawab, aku dapat FTV pertama. Itu yang judul apa ya? FTV pertama aku dulu di PH, boleh aku sebut itu? Nggak apa-apa. Di Star Vision aku pertama kali. Bukan ke Bali. Entah. Bali. Iya. Star Vision terus ngirimin apa sih video profile. Video profile terus ternyata langsung nge-lock, besok ke lokasi, tes cam, langsung syuting dari situ. Jalan. Tek nggak berhenti. Kenceng. Alhamdulillah. FTV semua. Lagi FTV terus. Aku justru ternyata jarang sih. Terus habis aku ini selesai FTV, aku nih selebriti kalau kakak tahu. Iya, kalau misalnya begitu. Iya, aku nih selebriti 2015. Lancar tuh. Alhamdulillah. Banyak uang. Belum sih. Uang kumpul nih harusnya kan. Nah kalau uang siapa yang pegang? Mama tuh. Oke, mama yang pegang semua dari dulu begitu kan ya. Dari dulu begitu Jadi dari awal. taunya kerja aja. Tahunya kerja aja. Hidup udah enak. Alhamdulillah. Udah enak. Udah pindah dong dari kosan lagi. Udah pindah Pindah kontrak. satu rumah. Proses. Udah nyaman. Alhamdulillah. Terus what's going on after that? Sampai di masalah awalnya tuh, ya itu yang aku bilang, aku kan punya strict parents ya. Emang dari kecil nggak dibolehkan, maksudnya aku nggak bisa bilang nggak dibolehkan sih, lebih kayak nggak dilepas untuk pergaulan. Ya, strict, very strict. Very strict gitu, jadi cuma ya syuting, bisa pulang, pulang. Pacaran juga nggak boleh. Enggak, justru nggak pacaran. Terus Kalau itu tato kayak gitu kan. Kayak mama kau nih nonton geleng-geleng. Lanjut. iya, terus habis itu, nah awal mula permasalahannya tuh di 2020. Yang pas covid ini kan. Terus Kenapa bisa sampai Oh, balik cepat ya, Lis. Oke, balis. Hmm, Bakar tuh nonton kau. Barangnya dulu nggak di 2020.
benar besar karena ceritanya aku di endorse nih Kak sama salah satu temanku, tapi tidak ada money-nya. Nggak ada duitnya. Iya, kayak lebih support temen lah, di rumah temen minta gitu kan maksudnya. Nah ceritanya endorse ini makanan segala macam bla bla bla, aku makan nih, makan tapi nggak aku habisin semua, aku makan paling 1 sendok 2 sendok gitu. Saat itu aku masih jaga badan banget, olahraga banget pokoknya. Gue nggak bahas ya. Kan gue dibilang feminis lagi. Kamu mau di-shaming gue. Terus. Terus abis itu mama pulang ceritanya nih, ngeliat storyku nih, aku aku makan. Dia pulang teriak-teriak, kenapa makan malam-malam? Ntar gendut, ntar ini, bla bla bla. Nah, mungkin karena aku di situ emang lagi apa ya, apa sih kalau namanya berontak kali ya kalau jadi anak. Ya aku merasa aku Lu udah udah mau sama aku? aku 17-an, 18 ya. Oke. Aku mungkin berontak kali ya, Kak. Aku merasa gue gila, gue kerja mulu segala macem, gue nyari duit dari sana sini bukan dari syuting doang gitu kan segala macem. Masa gue makan endorse sana aja kagak gue habisin, maksudnya aku mikirin juga nih orang rumah karena makanannya enak kan karena ya gue diomelin kayak gitu loh. Akhirnya mungkin di situ pertama kalinya aku ngamuk sih. Aku lebih ke ngamuk. Wah ngamuk parah sampai meja aku belah dua. Iya. Kamu pukul? Iya aku pukul. Kamu pukul gitu? Iya aku pukul gitu. Tinggi banget ya maksudnya? Tinggi banget. Suara kencang. Iya kencang. Keluar kata-kata yang ini? Enggak sih. Enggak. Lebih ke gue udah kerja, gila ya, gitu-gitu lebih gitu sih. Tapi nggak sedih kan, gitu segala macem. Terus nonjok-nonjok tembok lah, bla bla bla. Udah tuh reda kan, bukan reda sih. Akhirnya nyokap cabut tuh ke bawah. Aku kunci pintu kan. Dia nggak ada ini. Ngadenin sebenarnya, dia nggak berhenti melawan gitu. Melawan nih, cuman mungkin karena kondisinya aku udah terlalu ngamuk, jadi dia mungkin takut juga, maybe karena itu the first time dia ngeliat aku kayak gitu kan. Turun, udah besok nih aku kunci pintu ceritanya, Kak. Ini belum aku ceritain juga ya. Kunci pintu, mau tenang nih, aduh deh nggak bisa. Tiba-tiba naik ke atas, manggil security. Awalnya ngetok-ngetok, Kak. Terus aku nggak bukain dong, namanya ngambek kan namanya. Ntar aja deh, masih sama-sama kencang kurat gitu kan. Terus dia kayak, kalau lu nggak bukain, gue panggil ya untuk bukain. Dia panggil security rumah, datang ke rumah, ngebor, pintunya dibor. Dia dibuka, dibor selama berapa? Jam setengah atau 2 jam? Dia bor. Dia takut lu kenapa-napa? Nggak ngerti ya, nggak nanya juga gimana saat itu. Malah dia dari luar pintu pun nggak ada yang kayak kamu nggak apa-apa kan, nggak ada kayak gitu. Lebih ke buka nggak pintu gitu. Terus dibuka, ngamuk lagi ke aku. Aku merasa gue lagi menangin diri nih. Kok diginiin? Maksudnya tenang aja kok nanti keluar kok. Maksudnya apa yang lo mau gitu loh. Bisa kayak gitu. Kenceng, iya nggak usah sampai segitunya kan malu Kak, bawa orang luar. Malu gitu kan. Terus habis itu ngamuk lagi, terjadilah suatu hal bodoh. Aku mengambil stop kontak. Kalau stop kontak kan ada kabelnya. Nah itu aku di leherku. Ya aku tarik. Dia di situ masih belum berhenti teriak. Jadi selama dia masih ngomong, semakin kenceng dia ngomong, semakin aku tarik. Kamu nggak bisa napas? Nggak bisa. Mobilnya tuh sampai ungu. Dan dia masih nggak Dia berhenti. masih enggak. Dia masih dengan egonya sebagai orang tua gitu, dengan kayak gila ya, aku udah bukan aku lagi deh yang gerak kali itu badan gitu, udah setan gitu loh Kak. Terus tiba-tiba om tuh datang ke atas, ngedorong aku udah kelempungan, gue udah sempet ke belakang gitu, Udah setengah hilang. udah nggak sadar, udah yang Pakai emosi kan, soalnya kamu pakai emosi. udah gitu-gitu, sampai ada bekasnya kok waktu itu. Lu jadi ngeliatin aja. Maaf ya. Maaf, ini kerja karena menjadi komedi ya. Maaf ya. Jadi lucu ya. Iya. Soalnya kita jadi ngeliatin ya, maaf ya. Iya. Intinya kamu kehilangan kesadaran. Hilang kesadaran. Blank. Terus om yang marah-marah kan, kamu sih jangan, anakku lagi begini, terus stop dulu,
gitu, dia yang besarin aku. Dibantu lah sama dia buat tiduran di tempat tidur. Terus dia sempat ngecek juga, oh masih aman, belum hilang nih anak gitu. Terus aku tidur Kak, ceritanya aku tidur, mungkin capek ya, saya habis ngamuk gitu, apa mungkin terus juga sakit kan, sampai suaraku nggak keluar, nggak hilang suaranya. Begitu-gitu. Iya kan kenceng. Terus ceritanya tidur dengan palak yang benjol, dengan tanganku yang udah luka-luka berdarah-darah. Ya akibat kamu bentuk. Jadi kan ngamuk, tidur bangun, menurunkan ego sebagai anak. Oh iya, memang mungkin saya lagi yang harus mengalah perasaan begitu. Turun ke bawah, melihat kamar nyokap, udah nggak ada barang-barang. Pergi dari rumah, ninggalin aku di keadaan aku yang lagi kayak gitu. Kecewa kayak. Wah, luka banget. Kecewa lah Kak. Orang dia orang tua satu-satunya, kecewa lah. Kecewa banget. Terus aku hilang dia. depan pintu kan, mana kok Oma? Baju dia mana? Dianya mana? Terus Om, nggak tahu dia tadi pergi aja gitu bawa barang. Aku berdiri di depan kamarnya ada 30 menit Kak, sambil duduk ya. Oh, jadi gini, orang yang tidak punya pesan pada teman-temannya, karena ninggalin juga. Nggak ada pesan. Nggak ada. Pergi. Di situ memulai perjalanan kemaluan saya. I'm sorry. Jadi sedih guys. Jangan gitu dong. Soalnya saya juga single parent. Jadi aku sama nyokap juga. Sorry. Jadi enggak. Dia tidak balik-balik. Enggak. Kamu nunggu dong. Nunggu Kak, setiap aku bangun tidur yang aku tunggu itu kepulangan dia. Kamu nggak berusaha cari. Enggak, karena ibuku mau pulang. Kamu berharap kan dia yang pergi ya, kamu pulang. Iya. Karena aku merasa gini Kak, saat itu Kak. Aku merasa gini, aku kan memang belum pernah jadi orang tua ya. Jadi aku nggak tahu merasa jadi orang tua seperti apa. Tapi orang tua udah pernah jadi aku. Orang tua pernah jadi anak. Jadi aku merasa ya, kenapa harus gue selalu ngertiin lo, sedangkan lo udah pernah jadi gue. Gitu. Karena kadang-kadang orang tua itu ekspektasi terlalu tinggi, kekhawatiran dan ketakutannya yang begitu besar. Kadang-kadang dia tidak mau menurunkan egonya. Iya. Karena dia tidak pengen kelihatan lemah di depan anaknya. Iya. Tapi satu sisi single parent itu menunjuk kebanyakan ya. Saya tidak menjudge karena mereka try to be tough. Yes, betul banget lagi Kak. Try to be tough. Betul banget, dan ini udah pernah jadi obrolanku juga kayak nggak usah, apa namanya ya mami, nggak usah terlalu kelihatan kuat, enggak, you're human tuh, pasti kamu punya luka yang banyak juga, it's okay gitu. Cuman dia nggak pernah menunjukkan sisi itu. Dia nggak pernah cerita ke kamu gitu kalau misalnya dia itu lagi kenapa atau curhat gitu jarang banget. atau kayak cerita. Karena kita kebanyakan kalau cerita ya enggak. Kalau bisa kita cerita nih heart to heart ya kan, kita datang dengan kawan berdua. Ini aku bukan, balik lagi aku bukan menjelekan dia ya, tidak ada niat menjelekan. Aku cuma menceritakan apa yang terjadi. Kalau misalnya, karena orang-orang pasti banyak, aku nggak coba ngomong, aku nggak coba ngobrol. Udah dicoba, ujung-ujungnya berani lagi. Ujung-ujungnya pasti berani. Jadi dari kejadian itu kamu udah coba cari gitu, sempat Aku ketemu. nggak coba cari juga. Oh ini yang kamu maksud udah coba ngomong sebelum kejadian Sebelum hal berantem ini terjadi. Jadi setiap komunikasi malah jadi ribut terus. Banyak kok saksinya, banyak banget Kak. Mungkin kan aku berantem dulu sama mak lu. kayak nggak cocok. Tapi kalau lagi sweet, kalau lagi peluk-pelukan sweet banget. Momen kayak gitu terjadi gara-gara apa biasanya? Kalau yang sweet banget kayak gitu-gitu, lebih ke apa ya Kak? Aku ngerasanya gini ya, aku hubungan aku sama dia itu lebih ke transaction. Oh kalau lagi duit. Yes, aku merasanya seperti itu. Kalau ada duit jadi pada enak ya. Yes. Kamu merasa Jadi gitu? if there's money, there's love. If there's no money, there's no love. Paham. Gitu. Oke, kita kembali ke timeline yang tadi. Mama tak balik-balik, kamu menunggu setiap hari. Kamu bekerja, lanjut.
Enggak waktu itu. Terus apa yang kamu lakukan? Ya banyak ini sih ya. Kalau masalah uang waktu itu memang banyak yang membantu. Ya tahu lah emang orang cakep ya, banyak yang ngasih duit. Tunggu dulu. Uang. Ini anak unik. Tunggu, uang kamu yang kamu hasilkan dari yang syuting kemarin itu ada di mana? Tahu ya? Cek nomornya semua. Oh, jadi Aku baru punya tempe 15 tahun, Kak. jadi uang itu dibawa, berarti ke bawah lah sama mama gitu kan? Nggak tahu ke bawah, nggak tahu emang udah nggak ada, udah habis, nggak tahu juga. Aku nggak berani komen juga. Iya. Intinya duitnya sama dia lah. Sama mama. Mm-mm. Terus dia nggak nyari kamu apa ninggalin duit gitu. Enggak. Orang aku yang nyari uang. Terus Iya. jadi kamu nggak ada uang kan? Jadi orang bantu. Ya itu yang dulu memang takut banyak yang ngasih duit Iya. gitu saat itu. Terus ya udah aku hancur dengan yang tadinya nggak pernah aku coba, jadi aku coba semua. Iya nggak ada. Ya kayak jadi singa keluar dari kandang gitu loh, Kak. Oh iya, udah nggak ada nyokap nih. Hal pertama yang kamu penasaran mau coba dan kamu coba apa? Dugem. Oh nggak pernah dulu. Nggak pernah. Akhirnya berangkat lah si cantik ini. Ya sekalinya dugem, Kalau nggak kalian pernah bayar lagi kan. Untung nggak ketemu saya bosnya. Makin tersesat. Iya. Terus kau dugem. Dugem. Dan dugem tuh nggak pernah ngeluarin duit sendiri. Pasti. Ada cowok. Cowok banget gue. Enggak, itu aja ada cowok-cowok itu lah yang berusaha mendapatkan hatimu kan. Ya dugem lah yang pergaulan bebas itu table ke table, terus dari kenal akhirnya cowok-cowok gitu. Besok gue kesini gas gitu. Terus juga akhirnya mulai nato juga. Nato pertama itu aku pikirin dulu, Kak. Mingguan aku mau bikin tato itu. Terus pas Tato dibikin pertama di mana? Oh ya belakang itu. Artinya apa? Unalumi. Itu. Menalui. Kehidupan itu lebih ke apa ya? Kehidupan itu nggak selalu berjalan mulus. Pasti harus ada lika-likunya dulu. Total berapa tato? 23. Yang terlihat dan tidak terlihat ya. Tentunya aku malu deh. Yang paling berarti yang mana buat saya? Yang paling berarti aku ngatur nama mama sih. Ada lainnya, jadi lainnya ini dulu. Akhirnya aku bikin setelah perhuru-haraan itu terjadi. Terus kita perbaikan lagi kan. Ini artikel. Ada talinya jadi nggak akan pernah terputus gitu ceritanya. Itu yang dicoba. Terus kita perbaikan lagi kan. Ini artikel. Ada talinya jadi nggak akan pernah terputus gitu ceritanya. Itu yang dicoba. Dia juga sedih kan? Oke. Iya maksudnya biar bagaimanapun still your mom. She's always kan. Walaupun dengan perhuru-haraan ini dengan segala macam. Oke. Tapi nggak sampai sentuh. Alhamdulillah. Tapi sempat ini aku akhirnya dari something wrong with me kan, Kak. Kamu Saat ngerasain? itu aku merasanya aku I didn't feel anything. Aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Oh ini apa? Mati rasa. Iya kayak gitu ya. Hampa kayaknya. Oh. Akhirnya ya ke dokter. Aku minum obat-obatan dari dokter itu. Oh kamu ke psikiater, kamu minum obat dari psikiater, kamu dicek. Ada dengan problem apa? Pertama aku depresi. Jadi aku Mie bang. Itu jus. Timun. Pokat ada. Manggo. Dikit. Apa yang ada Cin? Kan aku bilang kau tidak usah pakai mulo.
Yang sedikit itu apa tadi? Yang sedikit itu apa? Oh, es. Maklum lah bang. Depressionnya ya udah akut lah, udah yang kayak gitu, udah leading with depression aja. Saat mohon maaf ini agak intermezzo. Saat itu kan kamu mencoba banyak hal, pasti ketemu cowok-cowok. Nggak ada kan cowok yang membimbing kamu saat itu? Iya. Karena cewek itu pasti gitu. Nggak ada. Nggak ada sih. Yang ada hanya Iya. memanfaatkan saja. Iya sih kayaknya. Kamu nggak menemu atau memang kamu saat itu memang Enggak, tidak notice? memang saat itu aku emang nggak nyari juga sih. Kalau Ya, ada, datang aja iya, gitu. kalau ada ya having fun aja. Iya. Tapi nggak ada yang untuk kayak coba untuk masuk ke dalam Ada, posisi. mungkin tanpa sadar ada Kak, 1-2 orang. Cuman akunya yang menarik diri. Oh, kamu nggak mau. So if it's getting too serious, aku yang cabut. Kenapa? Karena gue saat itu lagi ngabut yang serius-serius amat gitu. Oh. Setelah kamu ke psikiater, kamu minum obat penenang segala macam membantu. Enggak ya? Enggak sih, ya maksudnya membantu ke aku lebih jarang nangis gitu, lebih happy, lebih tidak. Obat penenang apa obat apa ini? Jadi lebih happy ya? Bukan H5 kan? Bukan. Kok nggak jadi curiga ya? Kenapa jadi lebih happy ya? Bukan, Iya, bukan. lebih apa, aku lebih ngerasain sesuatu gitu. Yang tadi aku nggak ngerasain apa-apa nih gitu, kayak yang ngobrol sama orang yang gitu dalam muka Judas itu kan. Iya sih, tapi itu yang bikin lu seksi sih. Jujur sih, gue kalau lihat buktinya dia pas udah kita tampilkan dulu posenya ya. Mantul pemirsa. Iya, Terus. iya terus kayak gitu kan lebih kayak menenang. Bukan. Kok nggak jadi curiga ya? Kenapa jadi lebih happy ya? Bukan, Iya, bukan. lebih apa, aku lebih ngerasain sesuatu gitu. Yang tadi aku nggak ngerasain apa-apa nih gitu, kayak yang ngobrol sama orang yang gitu dalam muka Judas itu kan. Iya sih, tapi itu yang bikin lu seksi sih. Jujur sih, gue kalau lihat buktinya dia pas udah kita tampilkan dulu posenya ya. Mantul pemirsa. Iya, Terus. iya terus kayak gitu kan lebih kayak menenangkan dia yang maksudnya Ani. main sama temen-temen yang social banget lah, yang aku extrovert yang social butterfly banget lah, yang kayak gimana belum gue datang gitu. Pasti pada kaget nih ketemu dia duduk. Lah kok tadi kan begini sekarang? Iya, pasti kaget. Oke, lanjut lagi ya. Setelah itu kamu merasa diri kamu itu udah mulai bisa merasakan sesuatu, terus kamu karma ya jalan. Ya itu, nato, Ya, makin atau nggak macam belum berhenti ya? belum. Makin lihat. Tiba-tiba mama datang lagi nih. Jadi itu berapa lama jelang waktu? Hampir setahun. Setahun. Tidak. Dia datang lagi. Aku kan udah tinggal di apartemen, udah nggak pulang-pulang ke rumah nih, yang rumah yang aku kontrakin, udah yang nggak pernah di rumah lah, pulang paling seminggu sekali nyetok makanan segala macam buat si om kan aku kan jaga rumah. Abis aku dia pergi lagi ke sosial. Ada kata-kata yang keluar tuh. Tiba-tiba Bangke. ngobrol lah kita nih, ngobrol. Terus bisa aja ngobrol saat itu. Mungkin nggak ngerti kenapa tiba-tiba bisa aja ngobrol segala macem. Terus aku bilang Musuh kok diumpat. kejadian kemarin aku masih ada luka nih. Musuh kok dikasih itu. Kalau kita Kok langsung bisa balik, itu? Musuh kok dikasih. tahun 2000 Tunggu, dia datang dengan tujuan. nggak sih kak? Maksudnya tiba-tiba ngubungin kan? Iya, tiba-tiba sebenarnya gini, sempat WhatsAppan lah kalau gitu. Dia WA kan? Sempat WA segala macam, aku yang minta maaf segala macam, aku pikir-pikir. Dia minta maaf. Karena ada satu kejadian yang belum aku share ceritain aja. Cuman ada satu kejadian yang akhirnya kita memutuskan untuk WA-an lagi, Oh. baikan lagi nih. Kamu yang WA duluan. Aku lupa. Oke. Lupa. Aku saat itu kan udah jadi social butterfly, jadi banyak. Intinya maaf-maafan ya. Intinya maaf-maafan. Oke. Ketemu lah. Ketemu, ngobrol, terus akhirnya aku memutuskan untuk aku tinggal sendiri dulu, dia tinggal sendiri dulu. Oke. Everything oke. Everything okay. Terus aku bilang, aku ntar aku carikan uangnya untuk rumah
kamu mau tinggal di mana? Untuk aku ngekos aja gitu. Karena aku masih dengan dunia aku nih, masih dengan segala macam dunia malamnya itu kan. Iya, dunia barumu. Dunia baruku. Mama kan nggak ada. Betul. Terus. Kayak gitu. Terus ya udah sempat tinggal sementara. Terus berapa ya? 8 bulan aku ngekos. Terus aku merasa mungkin kayaknya ini udah nggak apa-apa deh. Aku tinggal datang lagi. Oh, jadi selama 8 bulan oke. Iya. Jadi kamu biayain mama tinggal di situ. Kamu tinggal di tempat. Dan mama aku sempat kita lagi. Oh, jadi dia datang udah posisi menikah. Belum. Oh, pas 8 bulan itu. Iya, pas kita pisah tinggal ternyata dia mengenal aku lagi dia menikah. Oke. Terus habis itu ya udah aku merasa 8 bulan cukup lah ya gitu dan aku juga sepi banget juga di kosan. Udah mulai capek nih. Dugem tiap hari gitu. Udah capek gitu kan. Udah bosan. Udah mulai bosan. Tinggal bareng lagi. Oke fine aja. Aku masih jarang pulang kok. Masih seminggu mungkin seminggu di rumah, 3 hari di luar, masih jarang pulang. Ya, Tapi kan mama udah ada pasangan baru, jadi aku merasanya udah nemenin gitu. kamu lebih secure. Tapi tetap yang membiayai rumah, waktu itu aku ada cicilan mobil, listrik itu semua aku. Kamu yang kerja. Gitu. Karena saat itu suaminya yang baru tidak melanjutkan. Tapi oke sama suaminya. Aman-aman aja. Enak banget. Yang penting lu jagain mama. Iya, berarti dia bikin sama mak gue aja. Masalah duit gue masih bisa. Asik. Terus Terus ya udah, habis itu udah. Lucu banget. Terus habis itu selesai bla 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 pindah lagi ke sempat ngontrak setahun di rumah itu, terus pindah rumah lagi, ganti suasana nih, pindah rumah. Pindah di situ tinggal 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan pertama tuh masih aman. Aman nih, tidak ada yang berantem kecil banyak banget. Kita kan yang aku bilang, kita tuh berantem dulu sampai di dalam rumah aja. Dia di kamar, aku di kamar. Kita nggak ngobrol kak. Kita ya lewat WhatsApp. Itu kucing kalau dikasih makannya, oke. Ada sih memang gue dengar anak sama ibu yang kayak gini nih. Iya. Ada. Memang kenapa ya? Itu kayak udah nature gitu. Dan aku merasa itu bukan suatu hal yang aneh. Tapi orang lain nggak aneh. Iya, karena memang setiap waktu aja. Iya kayak gitu. Jadi itu kan kalau diambilin berantem. Jadi dia WA aja deh gitu. Iya. Gitu. Cari simpel Gitu. Terus udah habis itu pindah lagi. Nah aku ceritanya nih, aku kan udah punya pergaulan banyak nih. Nah dari dulu kan nyokap tuh nggak biasanya aku bukan menjelekkan ya, cuman kalau nyokap tuh aku nggak boleh pacaran sama yang kalau kata kita apa ya, tidak ada maminya. Oh, yang ini. Kere. Gitu. Jadi dia tuh tidak ada problem kalau aku pacaran sama yang jauh umurnya, tapi ada maminya. Oh, maksudnya cari orang yang mapan. Maksudnya Ini aku mapan. cerita di sini juga. Poinnya intinya mapan. Intinya mapan. Mapan. Jadi age is a number gitu. Agama? Beda agama nggak Sama, apa-apa? nggak apa-apa. Yang penting mapan. Oke. Lanjut. Even umurku segitu, umur lakiku 40, it's okay. Yang penting mapan. Penting duit jalan. Oke, lanjut. Betul-betul dibilang mapan kan? Mapan, udah mapan. Iya, terus ya udah habis nah aku cerita pacaran nih sama yang umurnya cuma beda 4 tahun lah. Lebih tua 4 tahun. Lebih tua 4 tahun. Anak muda lah, anak muda. Iya, kurang mapan, belum mapan. Belum mapan. Tapi dibilang keluarganya baik, keluarga baik-baik kok. Iya, dan kamu nyamar sama dia. Menurut aku ya ada duitnya kok keluarganya. Cuman bukan tipe yang membiayai aja gitu. Gimana? Iya namanya pacaran kak. Pacaran kan tidak diharuskan membiayai perempuannya. Itu kan pilihan laki-lakinya kan. Mau membiayai atau enggak gitu. Cuman yang ini memilih tidak gitu. Nah saat itu aku bisa nyari duit. Orang endorse nanti jalan kok. Kamu pacaran juga mau biayain apa Ya sih? itu makanya. Ya, tapi kalau pacaran makan berdua kan dia yang bayar kan? Dia bayar. Ya udah fine aja kan. Terus mulai lagi pertikaian sama nyokap. Dia nggak setuju. Nggak setuju. Terus tidak sangat amat tidak setuju. Bisa terlibat lagi. Ya lu pilih laki lo apa gue. Paham ini.
tahu kan namanya anak-anak pacaran, namanya anak-anak lagi di mabuk cinta. Gue tahu lagi jawabannya feeling gue tidak pas. Iya lagi. Karena dia udah pernah ninggalin gue. Iya. Iya kan? Jadi untuk dia ninggalin aku it's not a problem anymore for me saat itu. Terus akhirnya kamu memutuskan itu. Dia cabut lagi dari rumah. Oh, dia pergi. Dia pergi lagi. Sama suami. Dia ngomongnya sama aku diusir katanya. Sedangkan aku kata-kataku gini kan, aku nggak ada bukti WhatsApp-nya ya, cuma aku masih ingat ya. Aku sama mantanku mau nikah tahun depan nih. Karena ya istilahnya gimana ya, kita udah serius juga menjalaninya saat itu, terus merasa bahwa ya udah deh lo yang terakhir aja deh gitu. Karena gue merasa udah cocok nih dari segala apanya aku cocok lah sama orang tuanya pun orang tua sayang banget kan sama aku. Tapi bukan artis. Dengan segala keterpurukanku masa lalu tuh orang tuanya no problem. Bukan artis tapi kan? Bukan. Terus nanti aku mau izin tinggal bareng di rumah itu Iya, karena setelah menikah kan? belum nikah, karena mantanku mau membangun bisnis. Iya. Yaitu bisnis, dia kan ada jual mobil, nanti hasilnya dibangun bisnis tuh. Iya. Ternyata dia tidak terima. Gak usah gue aja yang cabut dari rumah, udah yang tinggal di situ. Gitu. Jadi dia Tapi pergi bilangnya diusir. bilangnya diusir. Dia bilang gimana ya diusir? Ya ngomongnya kayak ya karena aku omongannya kayak gitu, menurut dia diusir. Iya, enggak. Kamu taunya dia bilang diusir ini apakah dia diwawancara atau? Dia ngomong di ke teman-temanku, ke orang-orang sekitar tuh gitu. Gue diusir sama gue gitu. Oh, nyampe di kamu juga oke. Gitu. Terus Itu bilangnya tuh dia pergi lagi. wah, Gak ada kan aku yang terdapat. mas sekarang di kamu wah. Iya. Oke, yang awalnya kan di dia. Dia kan di bawah. Oh iya. Pas balik keluar masih ada nggak? Gak ada kak. Kamu tahu ya? Gak tahu. Tanya sama Kamu kan bersama. tanya ngomong. Oh enggak lah. Itu kan uang hasil kerja kerasmu. Ya aku merasa bukan problem for me kalaupun habis buat dia. Kamu setulus itu aja gitu. Ya, memang aku merasanya it's my job untuk sebagai anak gitu. Kamu rasanya is your job. It's my job. Since when? Since kecil tuh Siapa yang ngomong itu? diriku sendiri. Gitu. Oke. Pergi lah ya. Karena money for me is not a problem. Money bisa dicari. Kamu akhirnya menikah sama si cowok? Enggak, pacaran aja. Terus iya itu berantem, cabut dari rumah lagi, berantem aja nih. Terus pokoknya waktu itu baikan lagi tuh karena pertemuan keluarga, aku harus datang. Baikan lagi di situ. Akhirnya aku memilih udahlah nggak apa-apa. Gue harus ikhlaskan laki-laki ini. Walaupun nangis-nangisan, walaupun galau-galauan. Oh, ini yang berita nggak jadi nikah. Belum. Oh, bukan. Beda lagi. Oke. Gue lagi cari timeline-nya nih. Beda lagi. Lanjut. Ya kesannya banyak banget lakinya ya gitu. Enggak. Maksudnya kan aku tahunya kamu tuh